Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Rani Kamis. Di sini saya sebagai seminaris dengan judul proposal saya, penerapan pembelajaran berdasarkan gaya belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi statistik pada siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Banda. NIM saya 1236584217011. Dengan tidak membuang-buang waktu lagi, di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal saya tersebut. Yaitu bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang dipelajari dari sekolah dasar SD, pemahaman matematika harus dengan benar sejak dini. Hal ini dikarenakan bahwa dengan belajar matematika, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama. Oleh karena itu, matematika hendaknya dikelola baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menyebabkan matematika sangat penting di sekolah oleh semua siswa, dari SD, SMP, SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Suarsono Jaeng 2004 mengatakan bahwa matematika merupakan ilmu yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebagian besar siswa masih saja menganggap matematika sebagai suatu pelajaran yang sulit. Karena matematika selalu berkutat dengan angka-angka, akibat siswa merasa jenuh dengan pelajaran matematika, sehingga membuat siswa memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan lemahnya pemahaman dan konsep-konsep matematika. 1.2 rumusan masalah, yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada materi statistik. 1.3 tujuan penelitian, yaitu apakah ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi statistik. 1.4 manfaat penelitian. A. Bagi peserta didik dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. B. Bagi guru, yaitu adanya penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi guru untuk memilih model yang tepat dalam menampilkan model pembelajaran. C. Bagi peserta, yaitu peneliti ini salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 pembelajaran matematika. A. Pengertian matematika. Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hakikat dari matematika itu sendiri suatu objek mata pelajaran yang bersifat abstrak. Ruseffendi dalam Zhuangzi dan Tiurlina 2006, matematika adalah ilmu pengetahuan yang dapat dengan berpikir atau benalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika berasal dari bahasa Latin, yaitu mathematika, yang mulanya diambil dari bahasa Yunani, yaitu mathematika, yang berarti mempelajari. B. Ciri-ciri matematika. Belajar matematika tidaklah bermakna jika tidak dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia memerlukan matematika dalam aktivitasnya.
Swansea 2006 25-26. Pembelajaran matematika di SMP adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Metode spiral melambangkan adanya terkaitan antara suatu materi dengan materi lainnya. Topik sebelumnya menjadi prasyarat untuk memahami topik berikutnya atau sebaliknya. 2. Dilakukan secara bertahap. Materi pembelajaran matematika dilakukan secara bertahap yang dimulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. 3. Matematika menggunakan metode induktif, sedangkan matematika merupakan ilmu deduktif. 4. Menganut kebenaran konsisten. 5. Matematika hendaknya bermakna konsep. Matematika tidak diberikan dalam bentuk jadi, tapi sebaliknya, siswalah yang harus mengonstruksi konsep tersebut. C. Tujuan pembelajaran matematika. 1. Konsep matematika menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 2. Penelaran pada pola atau sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pengataan matematika. 3. Masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4. Gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5. Sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. 2.2 Gaya belajar. A. Pengertian gaya belajar. Setiap manusia yang lahir di dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, bahwa pepatah mengatakan lain ladang, lain ikannya, lain orang, lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tidak semua orang punya gaya belajar yang sama, termaksud apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. Berdasarkan Sukadi bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Sedangkan menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. B. Macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby De Potter dan Mike Hernatsky, secara umum gaya belajar manusia dibedakan dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. 1. Gaya belajar visual. Menurut Bobby De Potter dan Mike Hernatsky, yaitu yang dikutip oleh Sukadi berdasarkan arti katanya,
Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang melihat gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus rangsangan belajar. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang peran penting. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi, seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. 2. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. 3. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya adalah belajar dengan mengutamakan indera perasa dengan gerakan-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, dan mengambil tindakan. Misalnya, ia baru memahami makna halus apabila indera perasanya telah merasakan benda yang halus. Dua titik tiga yaitu hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar. Menurut Purwanto, belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan ini diperoleh melalui usaha, bukan karena kematangan, menetap dalam waktu yang relatif lama, dan merupakan hasil pengalaman. Hasil belajar menurut Sutjana adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. B. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Mubib bin Syah, secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. A. Faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang mencakup keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. B. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri siswa. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri individu atau bisa dikatakan sebagai kondisi atau keadaan lingkungan di sekitar siswa. Terus C.
Faktor pendekatan belajar. Tercapainya hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa dalam belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisien proses pembelajaran materi tertentu. Kemudian 2.4 ruang lingkup materi statistik penyajian data. A. Pengertian penyajian data. Data yang telah dikumpulkan dapat disusun dalam bentuk tabel maupun diagram. Diagram yang biasa digunakan untuk menyajikan data dapat berbentuk diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang atau piktogram, diagram kotak garis. Sedangkan jika data tersebut disusun dalam bentuk data kelompok, maka dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram, diagram ogive, dan diagram poligon. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Dua titik lima itu kerangka berpikir. Dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyaknya bergantung pada bagaimana proses yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Masing-masing siswa memiliki tipe atau gaya belajar sendiri-sendiri. Kemampuan siswa dalam menangkap materi dan pelajaran tergantung dari gaya belajarnya. Bab 3, metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas dipilih karena penulis ingin memecahkan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena mengingat bahwa PTK bertujuan memperbaiki, meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Prosedur penelitian ini sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Pengamatan atau observasi. Dan 4. Refleksi dan perencanaan ulang untuk siklus berikutnya. 3.2 Waktu dan tempat penelitian. A. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dari tanggal 20 Oktober dan 20 November pada tahun ajaran 2019 sampai 2020. B. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 3.3 Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Banda yang berjumlah 20 siswa. 3.4 Data dan sumber data. 4.1 Data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut. A. Kuantitatif, berupa hasil tes pada akhir setiap siklus. B. Data kualitatif, berupa hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran. 3.4.2 Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru matematika dan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 6 Banda. 3.5 Prosedur penelitian. Penelitian ini dibagi dalam 2 siklus yang disesuaikan dengan alokasi waktu dan topik yang dipilih. Masing-masing siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian 3.6 Instrumen penelitian. A. Lembar observasi.
1. Lembar observasi guru. 2. Lembar observasi peserta didik. B. Instrumen tes hasil belajar. 3.7 Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi, yaitu A. Observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas siswa dan guru selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. Pengumpulan data dalam hal ini tercapai 2 observasi, yaitu 1. Observasi aktivitas guru. 2. Observasi aktivitas siswa. B. Berupa tes. Tes merupakan alat ukur yang diberikan kepada siswa dalam bentuk soal untuk memperoleh data tentang hasil belajar. Tes dilakukan 2 kali, yakni tes awal dan tes akhir. C. Penyebaran angket atau kuesioner. Penyebar angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa. 3.8 Teknik analisis data. Setelah data terkumpul, sebagaimana dalam pelaksanaan PTK, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat motivasi siswa, sedangkan analisis kuantitatif untuk melihat hasil belajar siswa. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.